Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailul Hofziah dengan NPM 2013-130, dosen pengumpu Dr. Randas Raudatul Jannah MPD. Di sini saya akan mempresentasikan psikologi pendidikan dengan judul orientasi pembelajaran di taman kanak-kanak dan di sekolah dasar. Untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa kemajuan melalui serangkaian sekolah. Nama-nama untuk sekolah ini bervariasi menurut negara. Anak prasekolah adalah mereka yang berusia 3-6 tahun menurut Biseler dan Snowman. Sedangkan di Indonesia umumnya mereka mengikuti program tempat penitipan anak 3 bulan sampai 5 tahun dan kelompok bermain usia 3 tahun. Sedangkan pada usia 4-6 tahun biasanya mengikuti program taman kanak-kanak. Dari teori Piaget, ia membicarakan perkembangan kognitif. Maka perkembangan kognitif anak masa prasekolah berada pada tahap pra-operasional 2-7 tahun. Dalam lingkup yang lebih khusus terutama dalam konteks kelas, psikologi belajar atau psikologi pembelajaran banyak memusatkan perhatiannya pada psikologi dan pembelajaran. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku motorik, yaitu perilaku dalam bentuk gerakan. Perilaku kognitif ialah perilaku dalam bentuk bagaimana individu mengenal alam sekitar. Perilaku konatif ialah perilaku yang berupa dorongan dari dalam individu. Perilaku efektif ialah perilaku dalam bentuk perasaan atau emosi. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah lebih baik. Berikut adalah pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama, H.C. Witzer-Richton, suatu studi sistematis tentang proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Lester D. Crow dan Alice Crow pengetahuan praktis yang berguna untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan fakta real. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Fokusnya adalah aspek psikologis dalam aktivitas pembelajaran, sehingga dapat diciptakan suatu proses pembelajaran yang efektif. Rumusan masalah. Yang pertama, orientasi psikologi pembelajaran di taman kanak-kanak, dan yang kedua, orientasi psikologi pembelajaran di sekolah dasar. Tujuannya untuk mendeskripsikan orientasi pembelajaran di taman kanak-kanak dan mendeskripsikan orientasi pembelajaran di sekolah dasar. Untuk yang kedua yaitu bab 2 pembahasan orientasi psikologi pembelajaran di taman kanak-kanak. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 14. Anak usia dini adalah anak yang dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Usia dini bisa disebut sebagai usia emas. Makanan yang bergizi, yang seimbang, serta stimulasi yang insentif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Ada berbagai kajian tentang hakikat anak usia dini, yaitu yang pertama, anak bersifat unik, yang kedua, anak mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan, yang ketiga, anak bersifat aktif dan energik, yang keempat, anak itu egosentris, yang kelima, anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal, yang keenam, anak bersifat eksploratif dan berjiwa petualang, yang ketujuh, anak umumnya kaya dengan fantasi, yang kedelapan, anak masih mudah frustasi, yang kesembilan, anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak, yang kesepuluh, anak memiliki daya perhatian yang pendek, yang kesebelas, anak
Masa anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Yang ke-12, anak semakin menunjukkan minat terhadap teman. Saat seorang yang menikmati pendidikan di suka taman kanak-kanak dan sederajat, inilah yang disebut masa mengenal kegiatan belajar. Maksudnya sejak kelahiran seorang anak ada dalam fase belajar segala sesuatu dan menikmati segala sesuatu yang mereka suka. Belajar, bermain, dan bernyanyi. Bermain merupakan suatu kegiatan yang sudah ada dengan sendirinya pada setiap anak yang menjadi kebutuhan mereka. Melalui bermain, anak dapat melepaskan ketegangan yang dialaminya karena banyak larangan yang harus ia hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran untuk anak usia dini menggunakan prinsip belajar, bermain, dan bernyanyi, sehingga dapat membuat anak aktif, senang, bebas dan memilih. Anak belajar melalui interaksi dengan alat-alat permainan dan perlengkapan serta manusia. Anak belajar dengan bermain dalam suasana yang menyenangkan. Hasil belajar anak menjadi lebih baik jika kegiatan belajar dilakukan dengan teman sebayanya. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan mengacu pada 3 hal yang penting, yaitu pertama, orientasi pada usia yang tepat, orientasi pada individu yang tepat, dan orientasi pada konteks sosial budaya. Kemampuan yang diharapkan dapat dicapai serta kegiatan belajar tersebut menantang untuk dilakukan anak usia dini. Manusia merupakan makhluk individu. Perbedaan individual juga harus menjadi pertimbangan guru dalam merancang, menerapkan, mengevaluasi kegiatan berorientasi dan memenuhi harapan anak. Selain berorientasi pada usia dan individu yang tepat, pembelajaran berorientasi perkembangan harus mempertimbangkan konteks sosial budaya anak untuk dapat mengembangkan program pembelajaran yang bermakna. Orientasi pembelajaran di sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran setiap siswa, guru mempunyai keinginan agar semua siswanya dapat memperoleh hasil belajar yang baik dan memuaskan. Harapan tersebut seringkali kandas dan tidak bisa terwujud karena banyak siswa yang tidak seperti yang diharapkan, maka sering mengalami berbagai macam kesulitan dalam belajar. Sebagai pertanda bahwa siswa mengalami kesulitan dalam belajar dapat diketahui dari berbagai jenis gejalanya seperti dikemukakan oleh Abu Ahmadi. Yang pertama, hasil belajarnya rendah di bawah rata-rata kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, menunjukkan sikap yang kurang wajar, suka menentang, dusta, tidak mau menyelesaikan tugas, dan sebagainya. 4. Menunjukkan tingkah laku yang berlainan seperti suka membolos, suka mengganggu, dan sebagainya. Dalam kondisi bagaimana dikemukakan di atas, maka bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan dalam 1. Bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi. Siswa yang mengalami kesulitan belajar seperti tergolong dalam pengertian di atas akan tampak dari berbagai gejala yang dimanifestasikan dalam perilakunya, baik aspek psikomotorik, kognitif, maupun efektif. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain: menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimiliki. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap yang tidak wajar. Yang kelima, menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, terlambat, dan lain-lain. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah. Usia sekolah dasar, walaupun anak sudah bisa berkomunikasi, tetapi masih belum dapat mengungkapkan secara sempurna apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Masalah emosional yang biasa timbul: malas belajar sebenarnya karena perasaan emosi yang tidak tenang, takut, lebih senang bermain daripada belajar karena suasana rumah yang tidak nyaman atau hubungan dengan anggota keluarga yang tidak menyenangkan. Bisa pengaruh ya bunda. Bab 3. Penutup.
Psikologi pembelajaran adalah pengetahuan praktis yang berguna untuk menerapkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan fakta-fakta real. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Fokusnya adalah aspek-aspek psikologi dalam aktivitas pembelajaran, sehingga dapat diciptakan suatu proses pembelajaran yang efektif. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mewujudkan perilaku mengajar yang efektif pada guru dan mewujudkan perilaku belajar pada siswa yang terkait dalam proses pembelajaran. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa psikologi belajar mempunyai peranan besar dalam proses pembelajaran, khususnya bagi kita sebagai calon guru. Psikologi pembelajaran bertujuan memberi bekal kepada para profesional sebagai pendidik untuk menguasai konsep-konsep dan teori psikologi serta menerapkan dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.